Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan taklim kita Nasaihud Diniyah. Mudah-mudahan taklim kita ini bermanfaat, khususnya untuk diri kita dan umumnya adalah untuk keluarga dan saudara-saudara kita yang seiman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Amrum minhu azza wa ala li ibadihil mu'minin bittaqwahu wa ka'annahu subhanahu qad jama'a fit taqwa jami'al khairatil ajilati wal ajilati summa amara ibadahul mu'minina biha liyafuzu wa yazfaru bima ja'alahu fiha minal khairi wassalahi wasa'adati wal falahi rahmatan bi'ibadihi mu'minina rahmatan bi'ibadihil mu'minina wa kana bil mu'minina rahima. Itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah kalian kepada Allah, takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Di sini pengarang kitab mengambil salah satu ayat daripada Al-Quran dan beliau memberikan ingatan kepada kita dan nasihat kepada kita tentang takwa. Hendaklah kita selaku orang-orang yang beriman, hendaklah kita bertakwa kepada Allah, tentunya dengan sebenar-benar takwa. Amrum minhu azza wa ala. Jadi yang demikian ini adalah perintah dari Allah azza wa ala. Kita lihat ittaqullah itu menggunakan fi'il amr. Karena itu pengarang kitab menyebutkan amrum minhu, perintah dari Allah azza wa ala li ibadihil mu'minin, kepada hambanya yang beriman. Diawali ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman.
Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini adalah perintah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Bitaqwahu, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ka'annahu subhanahu qad jama'a fit taqwa jami'al khairatil ajilati wal ajilati. Dan seperti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qad jama'a, sungguh Dia telah mengumpulkan fit taqwa, di dalam takwa, jami'al khairatil ajilati wal ajilati. Sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, telah mengumpulkan di dalam takwa semua kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kita kan definisi yang paling mudah saja berkaitan dengan takwa. Di dalam tafsir Jalalain beliau menyebutkan imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Kan seluruh yang diperintahkan Allah itu kan bernilai baik, bernilai kemaslahatan dan kemanfaatan yang sangat luar biasa. Wajtinabun nawahi, dan hendaklah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Definisinya itu takwa yang paling mudah. Apa yang Allah perintahkan untuk kita tidak lakukan, tinggalkan. Allah melarang sesuatu kepada kita, maka mesti kita laksanakan larangan tersebut. Dan itu semua, baik itu perintah maupun larangan, pasti baik untuk kita, untuk orang-orang yang beriman, di dalam rangka menjalankan kehidupan di dunia dan keselamatan di akhirat. Oleh karena itu pengarang kitab menyebutkan seolah-olah bahwasanya wa ka'annahu subhanahu, seolah-olah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan di dalam takwa segala kebaikan di dunia dan segala kebaikan di akhirat. Dengan takwa kita kan dijauhkan dari api neraka. Nah, itu kan merupakan kebahagiaan dan keberuntungan yang sangat luar biasa. Itu dengan sebab takwa. Summa amara ibadahul mu'minina biha. Kemudian Allah telah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman dengan takwa. Kita ini diperintah, hendaklah kita melakukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyafuzu wa yazfaru bima ja'alahu fiha minal khair. Allah perintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman dengan takwa agar hamba-hambanya mendapatkan keberuntungan. Wa yazfaru, dan agar hamba-hambanya memperoleh dengan apa-apa yang Allah telah menjadikannya di dalam takwa. Memperoleh apa? Minal khair, daripada kebaikan.
wassalahi dan kepatutan, wassaadati dan kebahagiaan, wal falahi dan keberuntungan atau kemenangan. Jadi dengan asbab takwa mudah-mudahan orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan keberuntungan dan memperoleh daripada kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan mudah-mudahan memperoleh kepatutan, kelayakan hidup, kepatutan pergaulan, ya. Wassaadati dan mudah-mudahan orang-orang yang beriman dengan takwa akan memperoleh kebahagiaan. Sekali lagi adalah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhir. Wal falahi dan keberuntungan atau kemenangan. Kan gitu kan, dengan asbab kita menjalankan perintah Allah dan taat kepada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan di segala aspek, di segala lini, baik itu aspek ekonomi, ya, aspek pergaulan, persahabatan, kemasyarakatan, negara. Insya Allah dengan asbab kita bertakwa kepada Allah, insya Allah kita akan beruntung dan memperoleh kemenangan dan keberuntungan di segala urusan. Pegang tuh takwa. Rahmatan bi'ibadihil mu'minina. Yang demikian itu adalah sebagai rahmat. Yang demikian itu adalah sebagai rahmat atau kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Rahmat. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah dengan orang-orang yang beriman rahima, itu maha penyayang. Maha penyayang. Kita coba lihat Al-Ahzab di dalam ayat yang ke-43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Di penghujung ayat dikemukakan wa kana bil mu'minina rahima. Dialah Allah memberikan rahmat kepadamu dan malaikat memohon ampun untukmu, agar Allah mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada nur, cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah dengan orang-orang yang beriman itu rahima, maha penyayang. Dalam ayat ini tampak sekali kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah memberikan rahmat. Yang kedua, malaikat memohonkan ampun. Ini kita duduk begini nih, taklim. Dalam satu keterangan ada 60.000 malaikat turun dan buka sayapnya menaungi kita, dan mereka semua para malaikat yang hadir memohonkan ampun untuk kita.
Luar biasa pahala taklim. Ya. Pahala taklim itu sangat luar biasa. Dan taklim ini adalah menjadi ujung tombak dalam rangka dakwah fisabilillah, dalam rangka tetap mempertahankan nilai-nilai dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman adalah memberikan rahmat. Kemudian malaikat memohonkan ampun, mengeluarkan dari kegelapan kepada nur. Allah keluarkan tuh orang-orang yang beriman yang tadinya di dalam jalan kegelapan syariat jahiliyah, pada zaman jahiliyah dikeluarkan, akhirnya dibawa kepada nur, keadaan yang penuh dengan keimanan. Itu kan hal yang sangat luar biasa. Betapa sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Dikeluarkan dari kegelapan, dari zaman jahiliyah, dimasukkan ke dalam zaman yang penuh cahaya, yaitu keimanan. Kemudian kasih sayang Allah kepada orang beriman adalah memberikan taufik dan hidayah. Hidayah ini sangat mahal harganya. Ya. Hanya orang-orang yang berimanlah yang mendapatkan hidayah. Makanya di dalam bicara masalah takwa, Allah mengawali ya ayyuhalladzina amanu, karena hanya orang-orang yang berimanlah yang mendapatkan hidayah. Banyak orang-orang Islam nggak mau sholat, banyak orang-orang Islam nggak mau puasa, banyak orang-orang Islam nggak mau bersedekah, membayar zakat nggak mau. Itu artinya bahwa dia tidak mendapatkan hidayah. Tetapi kalau orang yang sudah dilabeli iman, orang yang beriman, dia akan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan cuma harta benda, dirinya saja diberikan dalam rangka memenuhi panggilan Allah. Itulah makanya kasih sayang Allah kepada orang beriman adalah memberikan taufik dan hidayah. Kemudian memberikan kasih sayang di akhirat kepada orang mukmin saja. Ini kalau kita ngaji di Jawa itu bismillah saja ditafsirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ngawiti ngaji insun kelawan nyebut namanya Allah. Sipate Allah Ar-Rahmani, zat kang welas asih ing alam dunia maring wong kabeh. Sipate Allah Ar-Rahimi, Ar-Rahim itu Rahman, Rahiman. Zat kang welas asih ing alam akhirat maring wong mukmin belaka. Jadi Allah itu kasih rahim. Kasih sayangnya Allah yang berupa rahim, Rahman. Kan bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayangnya Allah yang berupa Rahman itu diberikan kepada seluruh manusia di alam dunia. Kepada orang kafir dikasih Rahman, kepada orang mukmin dikasih Rahman, kepada hewan-hewan juga dikasih Rahman, tumbuh-tumbuhan dikasih Rahman, semua dikasih Rahman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebar kepada semuanya. Makanya jangan suka beriri hati, berkecil hati ketika ada orang kafir kaya. Emang itu memang sudah menjadi sunatullah dengan rahmannya Allah yang Allah berikan kepada semua orang.
Dan nggak usah bersedih hati. Kita orang-orang beriman hidup dalam kemiskinan karena memang nanti Allah memberikan kepada kita kebahagiaan di akhirat. Jadi sekali lagi sifatnya Allah Ar-Rahman, Bismillahirrahman, itu Allah akan berikan di atas dunia kepada semua orang, pada orang kafir maupun kepada orang-orang yang beriman. Ateis saja yang nggak percaya sama Allah dikasih Rahman. Ya. Sifat Rahmannya Bismillahirrahmanirrahim, Rahmannya Allah akan Allah tetap kasih kepada mereka yang ateis. Nah kemudian ketika menginjak kepada Rahimah, Bismillahirrahmanirrahim, sifatnya Allah Ar-Rahim, zat kang welas asih ing alam akhirat maring wong mukmin belaka, hanya buat orang iman. Orang beriman saja nanti akan mendapatkan rahimnya Allah di akhirat. Yang lain kagak. Yang lain kagak dikasih rahimnya Allah. Yang kafir kagak dikasih, apalagi yang ateis nggak dikasih. Nah rahimnya Allah, Allah akan kasihkan kepada orang yang beriman nanti di akhirat. Yang lain masuk neraka, orang beriman mah kagak. Gitu kan? Yang lain dapat azab Allah, orang beriman mah kagak nanti di akhirat. Karena apa? Rahmannya Allah, rahimannya Allah yang Allah khususkan kepada orang-orang mukmin nanti di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatnya Allah rahimnya itulah yang Allah peruntukkan nanti hanya untuk orang-orang beriman di akhirat. Makanya di sini dikemukakan wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah dengan orang-orang yang beriman itu rahima, maha penyayang. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.